Selamat pagi dan salam sejahtera untuk peserta rapat sekalian. Terima kasih semuanya. Sebelum proyek ini dimulai, perkenalkan saya Meita selaku karyawan akan menjadi moderator untuk memandu rapat pada hari Jumat tanggal 1 April 2022. Untuk rapat kali ini, peserta yang hadir antara lain Bapak Lian selaku Direktur Utama Boleh Company, kemudian ada perwakilan dari Divisi Pemasaran Saudara Anjas, dari Divisi Produksi Fernando, dari Divisi Keuangan yaitu Tasya dan Alim, dan Divisi Pengemasan Saudara Daniel dan Saudara Handi. Kemudian terdapat juga notulen yaitu Saudara Vincent. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya rapat akan saya serahkan dan dipimpin oleh Bapak Lian. Untuk itu kepada Bapak Lian saya persilahkan. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Meita selaku moderator atas kesempatannya yang telah membuka rapat pada pagi hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir tepat pada waktu yang sudah kita sepakati. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membahas beberapa hal yang penting mengenai ketercapaiannya usaha dari hasil penjualan pada perusahaan kita. Setelah saya amati, 2 bulan terakhir perusahaan kita sangat tidak mampu menghasilkan laba penjualan sesuai dengan target yang kita inginkan. Ternyata ada beberapa hal yang harus mengalami perubahan. Mengenai hal tersebut, selanjutnya bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian tentang masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini? Izin masuk, Pak. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Dari divisi pemasaran, menurunnya hasil penjualan dikarenakan berkurangnya konsumen akibat situasi di masa pandemi sekarang ini dan inovasi produk yang kurang bisa menyelesaikan dalam kondisi tersebut, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai kemampuan produk agar dapat bersaing pada saat ini. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf untuk menginstruksi pendapatan dari divisi pemasaran karena kami dari divisi produksi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan proses produksi. Jadi untuk proses produksinya sendiri sebenarnya perusahaan kita ini sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang kendala yang membuat proses produksi sekarang ini menjadi tidak mungkin untuk memenuhi keinginan konsumen diakibatkan oleh pandemi. Sekarang ini proses produksi sangat terhambat dikarenakan beberapa hal. Yang pertama ada dikarenakan berlakunya work from home bagi karyawan. Lalu yang kedua meliputi soal harga bahan baku, di mana bahan baku yang kita gunakan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding sebelumnya. Lalu produsen yang bekerjasama dengan kita juga ada kendala, di mana produsen tersebut berlokasi di Jakarta. Di mana kita ketahui bahwa Jakarta sekarang ini masuk ke dalam zona merah dari pandemi, sehingga untuk distribusi bahan tersebut mengalami keterlambatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Anjas dan Saudara Fernando dari Divisi Pemasaran dan Divisi Produksi. Masukan dari divisi pemasaran serta informasi dari divisi produksi akan saya tempuh. Kemudian bagaimana pendapat atau penjelasan dari divisi keuangan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada divisi keuangan. Pertama-tama saya dari divisi keuangan ingin menampilkan PPT untuk penjelasan mengenai penjualan selama triwulan 1 perusahaan Boleh Company. Bisa dilihat dari data rekap penjualan Boleh Company triwulan 1 2022. Kita ini hampir di seluruh kawasan mengalami penurunan lebih dari 30%. Bahkan di Salatiga sendiri, ia mengalami penurunan sebanyak 70%. Hal ini dikarenakan distribusi antara produk dan pembeli itu mengalami hambatan, di mana pusat perbelanjaan di seluruh kawasan itu harus ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dari divisi keuangan sendiri, sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan dengan cara memotong anggaran promosi, kemudian anggaran ketenaga kerjaan, dan anggaran produksi. Hal ini tentunya dengan penyesuaian pendapatan yang kita terima selama 2 bulan ini. Nah, untuk selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Antoineta. Kepada Ibu Antoineta, saya persilakan.
Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Antoneta ingin menambahkan sedikit mengenai pemotongan anggaran. Pemotongan anggaran ini kami lakukan agar guna mengatur kebutuhan perusahaan agar tidak terlalu berlebihan dalam mengeluarkan dana dan juga memastikan penggunaan dana dilakukan secara efektif serta efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan di masa pandemi saat ini. Begitu. Baik, terima kasih Tasya dan Antoneta atas penjelasannya. Mengenai kasus ini, kita harus mengambil langkah yang tepat agar hasil penjualan segera meningkat. Kira-kira adakah yang mempunyai solusi? Maaf Pak, interupsi. Bagaimana jika penambahan karyawan untuk membantu proses produksi dapat menjadikan perusahaan kita menghasilkan produk yang lebih banyak lagi? Seperti itu Pak, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya dari divisi produksi menanggapi terkait utama penambahan jumlah karyawan. Kalaupun perusahaan ingin menambah jumlah karyawan, bukankah perusahaan akan putuskan dana lebih untuk mengeluarkan gaji pada karyawan tersebut dan juga ingin membuat harga jual produk ke masyarakat akan mengalami kenaikan. Izin masuk mengenai perekrutan karyawan tentunya akan berpengaruh pada harga jual pada produk dijual nantinya. Namun apabila kita dapat melakukan promosi yang efektif dan ditambah dengan perusahaan mengajak investor untuk bekerja sama berinvestasi di perusahaan kita yang sedang ada kendala finansial, tentunya harga jual produk tidak akan menjadi naik secara drastis. Baik, terima kasih atas solusinya dari Saudara Handi dan juga masukan dari Fernando dan Daniel. Untuk perekrutan karyawan sebagai tenaga kerja, tambahan dapat dilakukan setelah adanya hasil dari promosi dan suntikan dana dari investor yang mau bekerja sama dengan Boleh Company. Mengingat kasus perusahaan serta keadaan masyarakat di masa pandemi ini sedang tidak menentu, apakah promosi dan penarikan investor mampu dilakukan di perusahaan? Izin masuk Pak, menurut kami dari divisi pemasaran perusahaan kita dapat melakukan kegiatan promosi melalui e-commerce atau sosial media, di mana tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Lalu untuk pengiriman juga kita dapat kerjasama dengan ekspedisi yang sudah bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan. Kemudian kami divisi pemasaran juga akan menyusun proposal pengajuan brand ambassador pada para investor karena penggunaan biaya belakangan ini cukup menjanjikan. Terima kasih. Sebagai tambahan, Pak, menurut kami dari Divisi Keuangan, untuk pengeluaran dana untuk biaya promosi dapat dilakukan dengan baik, karena sekarang ini kita dapat mengambil dari kas bulanan sebelumnya, karena menurut pencatatan dana tersebut mampu membiayai promosi ini dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya Saudara Anjas dan Saudari Tasya. Jika dilihat dari pencatatan yang ada, biaya promosi dapat tercover, sehingga saya setuju apabila diambil dari kas dari bulan sebelumnya. Terus selanjutnya bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian khususnya untuk menarik minat investor Boleh Company? Izin masuk Pak. Sebelumnya terima kasih Pak. Kami dari divisi produksi ingin menambahkan beberapa hal terkait untuk menarik minat investor. Mungkin perusahaan kita juga harus melakukan inovasi atau update seperti adanya penambahan menu baru di kalangan masyarakat masa kini. Seperti itu Pak, penambahan dari saya. Baik, terima kasih Saudara Fernando. Itu adalah ide yang sangat bagus. Saya sangat menantikan mengenai program inovasi produk yang kita lakukan ini. Apakah ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Baik, kami dari produksi akan berusaha untuk mengatur hal tersebut Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fernando. Terima kasih atas masukan rekan-rekan sekalian. Tidak lupa juga kita harus menerapkan pelayanan yang bagus dan baik dari divisi manapun agar terciptanya kenyamanan bagi pelanggan-pelanggan kita. Saya berharap semoga keputusan yang telah diambil dalam rapat ini mampu menjadikan kita semua termotivasi dan berakhir pada tercapainya cita-cita perusahaan. Sebelum selesainya rapat pada pagi hari ini, maka saya kembalikan kepada Saudari Meita selaku moderator pada rapat pagi hari ini. Sekian dari saya, selamat pagi semuanya.
Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan Selamat yang pagi. diberikan kepada saya. Selanjutnya ada kesimpulan rapat pada hari ini yang akan disampaikan pada notulen, yaitu Vincent. Kepada Vincent saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator untuk memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hasil rapat pada pagi hari ini, yaitu yang pertama dari Divisi Keuangan yang telah menyampaikan bahwa terjadi penurunan penjualan di seluruh cabang wilayah dan pusat itu yang lebih dari 30%. Karena itu dilakukan pemotongan anggaran promosi, anggaran ketenaga kerjaan, dan juga anggaran produksi, serta adanya pengalokasian dana. Dana tersebut adalah dana promosi yang dibutuhkan untuk diambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua dari Divisi Pemasaran akan melakukan kebijakan program kegiatan promosi dilakukan melalui e-commerce atau sosial media dan melakukan kerjasama pengiriman dengan ekspedisi yang telah ditunjuk sebelumnya. Serta dari Divisi Pemasaran akan menyusun proposal untuk mengajukan brand ambassador kepada investor. Kemudian yang ketiga dari Saudara Handi untuk menunggu perekrutan karyawan kembali setelah adanya hasil promosi dan suntikan dana dari para investor. Serta yang terakhir dari Divisi Produksi akan melakukan inovasi produk lebih lanjut dengan melakukan penambahan menu baru di kalangan masyarakat masa kini. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Vincent sebagai notulen tertunjuk kita pada rapat hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian selaku Direktur Utama PT, dan juga tidak lupa kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi pada rapat pagi hari ini. Akhir kata, untuk menutup rapat kali ini, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kita semua, dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat pagi. Selamat Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.